Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Beberapa tahun yang lalu ada satu penemuan yang sangat mengejutkan, sangat mengejutkan agama Islam dan agama Kristen. Jadi dalam sejarahnya tidak pernah agama Kristen dan agama Islam itu terguncang di waktu yang bersamaan. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Dan ini ada hubungannya dengan Quran dan Bible. Ada hubungannya dengan isi Quran dan Bible, sehingga umat Kristen dan umat Islam saat itu merasa terguncang, ketar-ketir karena penemuan ini. Apa itu penemuannya? Jadi penemuan atau penelitian ini benar-benar luar biasa, mengguncang keimanan umat Muslim dan umat Kristen. Apa itu penemuannya? Sebelum saya jelaskan saya akan luruskan dulu karena ini berhubungan ya. Jadi kalau saya nggak jelaskan ini nanti nggak nyambung ke penemuan ini. Jadi saya luruskan dulu, saya jelaskan dulu. Kenapa di Konoha itu agama Islam seringkali disebut tidak ada hubungannya dengan agama Samawi? Kenapa? Kenapa agama Islam di Konoha itu seringkali disebut kita itu bukan agama Samawi, kita itu bukan agama Abrahamik dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menurut data, menurut sumber, menurut referensi? Saya akan buka data, sumber, dan referensi ya. Ada beberapa sumber atau referensi yang mengatakan bahwa agama Islam itu masuk kategori agama Samawi ya. Jadi ini menurut data, menurut sumber ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Saya ngambil sumber dari Encyclopedia Britannica. Islam adalah agama Samawi yang didasarkan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ini berdasarkan Encyclopedia Britannica ya. Saya nggak ngarang-ngarang sendiri. Kalau mau komplain sama Encyclopedia. Jadi ada otoritas ya. Otoritasnya bukan di saya, tapi di sumber referensi yang saya cantumkan. Nanti saya akan cantumkan di sini ya sumber dan referensinya juga. Kemudian yang kedua, nggak hanya satu sumbernya, ada lagi. Apa itu? Encyclopedia of Religion ya. Islam adalah agama Samawi yang percaya pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ya. Jadi sudah dua ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya. Agama Samawi adalah agama yang percaya pada wahyu yang diterima oleh Tuhan seperti Islam, Kristen ya, agama Yahudi juga. Ini kan sama seperti agama pewahyuan, sehingga agama Islam dikategorikan dengan agama Samawi. Itu ciri-ciri daripada agama Samawi, yaitu pewahyuan. Kemudian apa lagi? Ada lagi sumbernya, apa lagi? Buku Sejarah Agama oleh Profesor Dr. H. Mujer Suparta ya. Jadi Islam adalah agama Samawi yang didasarkan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah. Jadi ada banyak ya sumbernya, berlapis-lapis. Saya mengatakan agama Islam itu masuk kategori agama Samawi. Karena apa? Karena berdasarkan sumber, data, dan referensi ini ya. Bukan berdasarkan perasaan saya pribadi, bukan berdasarkan opini saya pribadi, enggak ya. Menurut data, sumber, dan referensi. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya nggak setuju saya mengatakan bahwa agama Islam itu agama Samawi, maka bantah pakai data ya, bantah pakai referensi. Jangan cuman ocehan-ocehan, mulut besar gitu. Jangan seperti itu ya. Biasakan berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang ilmiah, dengan data-data yang empiris. Kemudian tidak hanya itu, agama Islam juga dikategorikan dengan agama Abrahami, agak mirip seperti agama Samawi. Kenapa agama Islam ini dikategorikan dengan Abrahami? Karena dalam kitab suci agama Islam itu ada Nabi Ibrahim kan. Ibrahim itu kan cuma perbedaan bahasa doang. Kalau di Kristen itu disebut dengan Abraham, kalau di agama Islam disebut dengan Ibrahim. Jadi makanya disebut dengan agama Samawi atau agama Abrahamik ya. Nah, kalau berkaca pada sumber referensi dan data yang saya beberkan barusan, berarti agama Islam itu masih sepupuan gitu, manggil kakak ke agama Yahudi. Agama Yahudi itu bagian daripada agama Samawi ya. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. 3 kan. Jadi harusnya agama Islam itu manggil kakak tertua kepada Yahudi. Ya kan? Benar nggak? Terus kakak kedua atau kakak tengah yaitu agama Kristen. Harusnya manggil kakak ya kan? Ya nggak sih? Benar nggak? Menurut kalian gimana? Tapi yang jadi permasalahan ya, saya melihat ya di Konoha, ini hanya di Konoha bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan Indonesia ya. Saya melihat di Konoha itu kenapa
agama Islam itu di Konoha tapi ya sering kotok-kotokan gitu dengan agama Kristen. Kenapa? Saling bubarkan ibadah, ya, bubarkan paksa, persekusi dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Padahal kan masih satu perguruan. Apa itu nama perguruannya? Perguruan Samawi, perguruan agama Abrahamik, ya, masih satu nama perguruan. Masa satu perguruan saling saling sikut menyikut gitu, saling berebut umat. Harusnya menurut saya pribadi itu agama Islam, Kristen dan agama Yahudi itu harus ini ya, bergandengan tangan, karena masih satu perguruan bernama agama Samawi atau agama Abrahami. Kenapa saling sikut gitu ya? Harusnya kan berdamai gitu ya, hormat gitu, kakak tertua agama Yahudi, kakak tertua, kakak tengah agama Kristen, harusnya seperti itu kan, salut ya, harus saling menghormati ya. Menurut saya seperti itu ya. Dan anehnya di Konoha itu ada semacam gesekan-gesekan ya, walaupun nggak terlalu besar ya. Di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia, nggak urusan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan anti kritik dan kejang-kejang kalau jawatan berjamaah gitu ya. Jadi ini hanya di Konoha ya. Nah, lalu apa penelitian yang mengejutkan agama Islam dan agama Kristen? Apa? Dan apa hubungannya dengan agama Samawi ini? Ya, ada beberapa penemuan-penemuan yang mengejutkan agama Kristen dengan agama Islam. Penemuannya adalah ditemukan makam Yesus, biasa disebut dengan makam Talpiot. Hah? Kok makam Yesus ditemukan? Bukannya Yesus itu naik ke sorga? Kok ada makamnya? Nah, itu dia. Masalahnya di agama Kristen itu dikisahkan bahwa Yesus itu naik ke surga. Itu artinya tidak punya makam. Maksudnya nggak punya, mohon maaf ya, tengkorak di situ ya. Nggak mungkin ada di situ fosilnya gitu, tengkoraknya dan sebagainya. Namun di agama Islam juga seperti itu, dituliskan dalam Quran misalnya. Ya. Apa isi dalam agama Islam? Ya, apa isi ayatnya tentang Nabi Isa? Nabi Isa itu sama seperti Yesus kan? Apa isinya? Ya, saya akan bacakan ya. Jadi ini bukan opini saya pribadi. Menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak mati dan tidak disalib, melainkan dia diangkat oleh Allah ke langit. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158. Sekali lagi saya katakan, ini tertulis dalam surat An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158 ya. Dan saya akan tampilkan di sini ya, bisa buka sendiri ya. Ya. Apa isinya? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi ya, yang mereka bunuh adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit ya. Jadi garis besarnya di sini ya, diangkat oleh Allah ke langit. Itu artinya ya, tengkoraknya nggak bakalan ada di dunia. Nah, yang jadi permasalahan itu ya, ada penelitian yang mengejutkan di mana tengkorak Yesus itu ditemukan. Wow, dan ini bikin umat Kristen dan umat Islam itu terguncang. Kenapa terguncang? Masa Yesus punya tengkorak? Berarti yang di kitab suci gimana itu? Ya kan? Jadi umat Kristen saat itu panik ya. Petinggi-petinggi gereja juga panik ya. Umat Islam juga panik. Karena apa? Karena masa harus diedit isi daripada kitab suci ini? Masa harus diedit? Nggak mungkin kan? Ya, ini kan berasal dari Tuhan. Ini berasal dari wahyu. Masa wahyu itu salah? Jadi saat itu umat Islam dan umat Kristen itu panik ya. Bagaimana ini? Bagaimana solusinya? Dan para peneliti saat itu bukan kaleng-kaleng guys. Ada berbagai sumber ya yang melakukan penelitiannya, dan sumbernya saya akan bacakan ya. Sumbernya sekitar tahun 2007 ya. Apa judul penelitian atau buku atau jurnalnya? Judulnya The Jesus
family tomb ya. Dalam buku ini diklaim bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Ya. Setelah itu diteliti lagi, apa sih kok Yesus itu punya makam, sungguh nggak masuk akal. Dan diteliti lagi dan diambil sampelnya, diambil sampel bagian-bagian daripada makam itu, diuji di laboratorium, dan ternyata sampelnya itu mengejutkan. Sampelnya itu benar ya, dari awal pertama, pas di tahun kematian Yesus, pas di tahun waktu Yesus disalibkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi menurut dugaannya, ternyata Yesus waktu disalibkan itu tidak benar-benar mati, hanya pingsan doang. Tidak benar-benar mati, karena saat itu Yesus itu nggak radikal-radikal amat. Saat itu kan pemerintah Pontius Pilatus ya, pemerintah Romawi. Jadi pemerintah Romawi saat itu berpikir, kenapa sih Yesus ini harus disalibkan? Apa salahnya? Saya nggak tahu di mana kesalahan daripada Yesus ini. Dan di film Tuhan Yesus juga ada seperti itu kan kisahnya. Saya nggak tahu apa salah Yesus ini, nggak radikal amat. Terus orang-orang Yahudi kan saat itu menekan ya pemerintah Romawi, harus disalibkan, salibkan dia. Dia mengaku sebagai Mesias, dan Yesus pun terpaksa disalibkan dengan setengah hati. Pasukan Romawi saat itu atau tentara Romawi saat itu nggak benar-benar serius menyalibkan Yesus. Ya udahlah, daripada ditekan sama masa. Kalau zaman sekarang itu ditekan sama netizen lah. Kalau netizen misalnya ngomong, ya salibkan, netizen sudah komplain, sudah demo di mana-mana, sudah rusuh, sudah ribut. Ya udahlah, daripada ribut, daripada negara chaos, kita salibkan aja. Jadi saat itu sama seperti netizen di Konoha ya. Netizen di Konoha yang sangat barbar, sama seperti orang Yahudi zaman dulu. Orang Yahudi zaman dulu tidak seperti sekarang ini. Orang Yahudi zaman dulu itu keras kepala. Salibkan dia, harus disalibkan. Lalu saat itu kan ada perdebatan yang sangat alot ya. Kenapa orang Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias atau sebagai yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel ya, penyelamat umat Israel? Kenapa mereka tidak mengakui? Karena Yesus itu lahir di kandang domba. Orang Yahudi saat itu mengatakan, kalau Yesus itu benar-benar Mesias, kenapa lahirnya di kandang domba? Kenapa? Seorang anak raja itu lahirnya itu bukan di kandang domba, tapi di mana? Di tempat tidur yang dilapisi dengan emas. Dilahirkan oleh seorang raja yang mulia, yang suci, bukan orang yang lahir di kandang domba. Tidak mungkin. Yesus itu tidak mungkin Mesias. Kita akan menyalibkan dia, macam-macam dia. Pokoknya kita harus menyalibkan. Dan saat itu pemerintah Pontius Pilatus ya setengah hati untuk menyalibkan Yesus. Ya udahlah, daripada ribut, daripada panjang nanti urusannya, kita salibkan aja lah, kata gitu. Disalibkan. Waktu Yesus disalibkan itu sebenarnya Yesus itu nggak benar-benar mati, masih pingsan. Karena apa? Karena sebentar doang, nggak terlalu lama ya disalibkan. Ya udah, diturunin aja lah. Diginiin sebenarnya masih seger ya. Yesus itu masih segar, diturunkan oleh pasukan Romawi saat itu, diturunkan dan diberikan ke keluarga Yesus saat itu. Nah, bagaimana kisahnya Yesus itu bangkit dari pemakaman setelah 3 hari? Bagaimana ceritanya? Karena Yesus itu kan pingsan ya. Karena pingsan, seperti orang pingsan, siuman, terus bangkit lagi. Itulah yang mungkin semacam keajaiban menurut murid-murid Yesus. Lihat tangan saya, sudah sembuh kan? Lihat, ya mungkin saja itu terjadi, benar terjadi. Karena apa? Karena Yesus saat itu pingsan secara sains ya, secara ilmiah. Cuma pingsan doang, nggak benar-benar mati. Dan saat itu murid-muridnya pergi menyebarkan warta, menyebarkan Injil, menyebarkan kesaksian. Dan Yesus juga dalam perspektif penelitian ini nggak tahu dia sebenarnya itu disebarkan ke penjuru dunia. Dia nggak tahu.
Yesus itu nggak tahu disebarkan ke penjuru dunia. Setelah saat kejadian itu, setelah Yesus bangkit di hari ketiga karena siuman, karena bangkit dari pingsan itu, Yesus melakukan kegiatan sehari-harinya, ya. Dan dalam penelitian ini, ya, nanti saya akan tampilkan di sini sumber dan referensinya. Yesus itu menikah dengan siapa? Dengan Maria Magdalena. Kalau Anda nonton film Tuhan Yesus itu kan Maria Magdalena itu sangat dekat dengan Yesus, tapi nggak ada hubungan darah, ya. Sangat dekat dengan Yesus. Maria Magdalena menangisi, dan dugaannya Yesus menikah, punya anak. Nama anaknya itu Yudas, ya. Jadi Yesus di sini di talpiot. Talpiot itu semacam pemakaman, ya, tapi terbuat dari semen. Ada betonnya. Kalau di Indonesia itu sama seperti orang Batak, ya. Orang Batak itu punya pemakaman, ya, dibentuk dia, atau seperti orang Toraja, dia nggak menyentuh tanah, ya, beton, ada bertingkat-tingkat, ya, biasanya. Dan di talpiot itu Yesus di sini, Maria di sini, terus anaknya di sini, dan dites DNA antara Yesus dengan Maria itu nggak ada hubungan DNA. Antara Yesus dengan anaknya Yudas ada hubungan pertalian darah. Dan saat itu disimpulkan bahwa menurut penelitiannya ini benar-benar Yesus berdasarkan uji lab, uji material, ya, secara empiris, secara sains. Ternyata Yesus itu menikah, punya anak, dan makamnya ditemukan. Secara mengejutkan, makamnya ditemukan karena apa? Karena saat itu bangun semacam perumahan, ya. Kalau di Indonesia itu perumahan gitu, perumahan subsidi, ya, sawah-sawah dijadikan perumahan, gunung-gunung apa segala macam, ya, hutan dijadikan perumahan. Dan saat itu kan ada penggalian tanah, ya, ekskavator, ya, ekskavator, dan ditemukanlah talpiot makam Yesus ini. Awal waktu penemuannya ini mereka nggak terlalu curiga apakah ini makam Yesus atau tidak. Namun ada tulisan di situ, ada tulisan, sehingga orang-orang meneliti, ya, terutama peneliti-peneliti daripada Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi kan yang paling senang, ya. Karena apa? Karena mereka menyangkal keberadaan Yesus. Ya, dalam kitab suci agama Yahudi juga tidak ada kisah daripada Maria, tidak ada kisah daripada Yusuf, ya. Benar-benar nggak ada, kisah Yesus juga nggak ada di kitab suci agama Yahudi. Kemudian ada sumber-sumber netral misalnya, ya, seputar penemuan daripada talpiot ini. Ya, yang pertama itu dari BBC, ya. Dalam artikelnya Yesus Tom Clay Spark Debate tahun 2007, BBC melaporkan tentang kontroversi seputar makam talpiot dan kemungkinan kaitannya dengan Yesus Kristus. Kemudian National Geographic, ya, dalam artikelnya Jesus Family Tomb Belief Found tahun 2007, ya. Jadi ada semacam sumber-sumber netral. Tapi kemudian, ya, ada juga sumber-sumber tentang yang menentang, ya. Apa itu? Israel Antiquities Authority. Apa itu yang ditentang sama mereka ini? Lembaga ini mengatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan makam talpiot dengan Yesus Kristus. Profesor Richard Bachman juga mengkritik, ya. Seorang profesor teolog dari Universitas Santa Andreas mengatakan bahwa klaim bahwa makam talpiot adalah makam keluarga Yesus Kristus tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi tidak dijelaskan apa alasannya. Kemudian Profesor James Tabor, juga seorang profesor arkeologi dari Universitas California, ya, mengatakan bahwa makam Yesus talpiot tidak memiliki kaitan dengan Yesus Kristus. Tapi tidak ada alasannya, gitu. Kalau misalnya penelitian ngambil sampel DNA terus dibawa ke Amerika, diteliti, ternyata ini benar DNA Yesus. Kenapa? Karena uji lab dan uji material juga. Gini, yang bernama Yesus saat itu kan sebenarnya di Israel itu kan banyak sebenarnya yang bernama Yesus. Tapi Yesus, ya, Yesus satu makam dengan Maria Magdalena itu nggak banyak, paling sekitar 5 atau 10. Dan Yesus punya DNA dengan Yudas, ada hubungannya, ada hubungan DNA. Dan ini penguat bahwa dalam makam itu kurang lebih ada keluarga Yesus, ya. Saya Rekonoha, salam rasional.